wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Kaum muslimin rahiman rahimakumullah. Kita ucapkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala kenikmatan yang diberikan kepada kita semuanya. Dan untuk kesempatan kali ini izinkan kami menyampaikan dari DKM Masjid Imam Syafi'i. Sepertinya Masjid Imam Syafi'i membutuhkan uluran tangan kita kembali untuk pembangunan yang ada di Masjid Imam Syafi'i. Pada kesempatan yang lalu sebelum pandemi kita sudah melaksanakan pembangunan. Qadarullah belum sempat selesai, terjadi pandemi maka kita hentikan. Oleh karenanya pada kesempatan ini kami mengajak untuk kita semuanya untuk membantu pembangunan yang ada di Masjid Imam Syafi'i yang rencananya akan membangun kamar mandi, kemudian tempat wudhu, kemudian kamar untuk marbot, kemudian kamar untuk kunjungan ustadz dan lain sebagainya, yang diperkirakan sekarang kebutuhannya adalah 250 juta. Oleh karena kaum muslimin kita mengajak untuk sama-sama bahu-membahu membantu pelaksanaan pembangunan yang ada di Masjid Imam Syafi'i. Mudah-mudahan dengan uluran tangan kita walaupun jumlahnya tidak besar menjadi pahala jariyah kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Apabila ingin berpartisipasi untuk membantu yang dari jarak jauh, silahkan untuk melihat rekening yang ada di bawah ini. Kemudian yang dekat bisa bantuan diantarkan langsung ke Masjid Imam Syafi'i, baik bentuknya finansial ataupun bahan-bahan bangunan. Ini yang kami sampaikan. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Ibnu Mubarak mengatakan dalam kitab Tahdzibul Kamal, la alamu syai'an afdal darajatan ba'da nubuwah min bathil ilmi. Saya tidak mengetahui ada suatu amalan yang lebih afdal, lebih mulia, lebih agung, lebih luar biasa setelah kenabian dibandingkan dengan menyebarkan ilmu agama. Karena ini adalah tugasnya para nabi, tugasnya para rasul, jalan para nabi, jalan para rasul. Yang jalan inilah Nabi Ibrahim alaihissalam dilemparkan ke dalam api yang luar biasa besar. Yang karena inilah Nabi Musa alaihissalam dikejar-kejar oleh Fir'aun, menyeberangi Laut Merah. Dan karena jalan inilah juga Nabi kita SAW diusir dari kampung halamannya, dilempari batu oleh penduduk Taif karena jalan dakwah. Dan kita yang gak mungkin menjadi seorang nabi dan bukan seorang ulama bisa mendapatkan pahala menyebarkan ilmu agama. Terutama di media seperti sekarang ini, di saat seperti ini, dengan cara membantu donasi pengembangan media dakwah, multimedia. Yang diantara hal yang harus kita syukuri semua, di kota kita sudah banyak sekali media-media dakwah seperti ini, dan di antara kecerdasan seorang manusia menggunakan hartanya untuk hal-hal yang bisa bermanfaat meskipun kita sudah tiada. Kata Nabi SAW, "Idza matal insan inqata 'amaluhu illa min thalath." Kalau seorang manusia sudah meninggal dunia, maka terputuslah semua amal ibadahnya. Dia enggak bisa sholat, sedekah, puasa, zakat, menghadiri majelis ilmu agama, membaca Al-Quran, kecuali 3 hal, dan diantaranya adalah shadaqatin jariyah dan ilmin yuntafa'u bih. Sedekah jariyah dan ilmu yang bermanfaat. Dan kita bisa menggabungkan 2 hal ini, sedekah jariyah dan ilmu, dengan cara membantu pengembangan media dakwah. Dan ini adalah sebuah kesempatan emas bagi teman-teman semua yang kami mengajak di sini. Fat Media sedang mengembangkan perangkat multimedia dakwah. Karena itulah kami mengajak teman-teman semua untuk membantu donasi dan juga menyebarkan info ini kepada teman-teman yang lain. Semoga dengan ini kita mendapatkan pahala jariyah. Bayangkan setiap detik dilihat video ini atau hasil karya dari video ini menjadi tabungan pahala untuk kita di akhirat nanti. Demikian yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd.
Kaum muslimin rahimakumullah, kita ucapkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala kenikmatan yang diberikan kepada kita semuanya. Dan untuk kesempatan kali ini izinkan kami menyampaikan dari DKM Masjid Imam Syafi'i. Sepertinya Masjid Imam Syafi'i membutuhkan uluran tangan kita kembali untuk pembangunan yang ada di Masjid Imam Syafi'i. Pada kesempatan yang lalu sebelum pandemi kita sudah melaksanakan pembangunan. Qadarullah belum sempat selesai, terjadi pandemi maka kita hentikan. Oleh karenanya pada kesempatan ini kami mengajak untuk kita semuanya untuk membantu pembangunan yang ada di Masjid Imam Syafi'i yang rencananya akan membangun kamar mandi, kemudian tempat duduk, kemudian kamar untuk marbot, kemudian kamar untuk kunjungan ustadz dan lain sebagainya, yang diperkirakan sekarang kebutuhannya adalah 250 juta. Oleh karena kaum muslimin kita mengajak untuk sama-sama bahu-membahu membantu pelaksanaan pembangunan yang ada di Masjid Imam Syafi'i. Mudah-mudahan dengan uluran tangan kita walaupun jumlahnya tidak besar menjadi pahala jariyah kita di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Apabila ingin berpartisipasi untuk membantu yang dari jarak jauh, silahkan untuk melihat rekening yang ada di bawah ini. Kemudian yang dekat bisa bantuan diantarkan langsung ke Masjid Imam Syafi'i, baik bentuknya finansial ataupun bahan-bahan bangunan. Ini yang kami sampaikan. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Ibnu Mubarak mengatakan dalam kitab Tahdzibul Kamal, la a'lamu syai'an afdal darajatan ba'da nubuwah min bathil ilmi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli 'ala Muhammad وعلى آل محمد ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخوة الإيمان رحمني ورحمكم الله وبنات الطالبات yang senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada kesempatan kali ini kita bisa melanjutkan kajian kita dari kitab Hadzal Quran fi Mi'ati Haditsin Nabawi. Al-Quran ini dalam 100 hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mana kita berada pada pertengahannya, yaitu pada hadis yang ke-50. Hadis yang ke-50 di halaman 55. Ya, di halaman 55.
Hadis dari Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu. Silakan dibacakan. Siapa yang baca? Bismillah. Hadithul Ishrun An Sa'ad bin Abi Waqqas. Ya. Bismillah. Bismillah. Hamdallah, salawat. Bismillah. An Sa'adi ibni Abi Waqqas radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam utlul Qur'ana Ya. Wabaku fa in lam tabaku fatabaku. Ya, akhrajahu Ibnu Majah bi isnadi jayyid. Ya, ahsant. Ya, qala al-muallif rahimahullahu taala al-haditsu al-khamsun. An Sa'd bin Abi Waqqas. Ya, bacanya Sa'd bin Abi Waqqas. Sa'ad bin Abi Waqqas. An huruf jar. Dah faham. Mabniun ala sukun. Ya, Sa'di isim majrur. Ibni ya badal. Dia menjelaskan Sa'd tadi. Ibni kadang ngikutin harokat Sa'di. Ibni. Abi. Ya, dia ibni mudhaf. Abi mudhafun ilaihi. Wa huwa mudhaf. Waqqasin mudhafun alaihi. Waqqasin. Siapa Sa'ad bin Abi Waqqas? Siapa Sa'ad bin Abi Waqqas? Nah, ini yang kalian dengar dengan anaknya Ustaz Mubarak, Sa'ad. Ya, Sa'ad bin Abi Waqqas. Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu, nama aslinya adalah Sa'ad bin Malik bin Uhaybin Az-Zuhri. Sa'ad bin Malik bin Uhaybin Az-Zuhri. Yang mana Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu adalah salah satu dari 10 orang yang mendapatkan kabar gembira dengan surga. Ya, maksudnya apa? Ada sebuah hadis Nabi SAW yang langsung menyebutkan 10 orang sahabat yang masuk surga. Di antaranya Nabi SAW bersabda, Abu Bakrin fil jannah, Umar fil jannah, Utsman fil jannah, Ali fil jannah. 4 tuh. Salah satu di antaranya Sa'ad bin Abi Waqqas fil jannah. Jadi Sa'ad bin Abi Waqqas salah satu dari 10 orang yang mendapat kabar gembira dengan masuk surga. Dan inilah para sahabat. Kendati pun mereka telah mendapatkan jaminan masuk surga, ya, mereka tambah giat ibadahnya, tambah semangat. Beda dengan kita mungkin. Kalau kita dijanjikan oleh Nabi masuk surga, ya sudah, bebas masuk surga, ngapain aja, udah santai, tidur, macam nanti masuk surga juga. Ini beda dengan sahabat. Bagaimana mereka mengikuti akhlak Nabi SAW.
Nabi SAW pun yang dijamin masuk surga dan dia pembuka pintu surga, itu pun semangat ibadahnya. Sampai-sampai salat malamnya kakinya bengkak. Ketika ditegur oleh Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, ya wahai Rasulullah, bukankah Allah mengampuni dosamu ma taqaddama min dzambik wa ma ta'akhkhar? Bukankah Allah mengampuni dosamu yang lalu dan yang akan datang? Kenapa masih sibuk ibadah sampai bengkak kakinya? Apa dia jawab Nabi SAW? Afala akun min ibadihi syakur. Atau afalam akun abdan syakura. Apakah aku enggak pantas untuk menjadi hamba yang bersyukur? Itu Nabi SAW. Dan juga para sahabat. Ketika Nabi SAW menyebut 10 sahabat ini, karena memang dapat wahyu dari Allah, dan memang Allah tahu bahwasanya mereka enggak bakal yattakilun, enggak bakal bersandar dengan kabar ini, tapi tambah giat ibadahnya. Ya. Walaupun ada hadis-hadis yang lain, ahlul badar fil jannah, ya. Ahlul badar yang ikut perang badar di surga gitu semacamnya. Dan Sa'ad bin Abi Waqqas ini, ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah, dialah adalah orang yang pertama yang memanah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan satu-satunya jago panah banyak, tapi orang yang pertama kali menggunakan keterampilan memanahnya untuk berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Sampai-sampai didoakan oleh Nabi SAW agar panahan Sa'ad bin Abi Waqqas enggak pernah meleset. Jadi enggak pernah meleset kalau dia manah. Ya, sampai pernah di perang Uhud, ya, perang Uhud. Ketika Nabi telah terdesak, ya, pasukan Rumat telah dibantai, dan Sa'ad bin Waqqas membela Nabi SAW sampai tajamnya panah ini patah. Jadi panah itu kan ada tajamnya nih, besi, patah. Lalu dia pakai manah tuh patah, pakai panah yang tumpul karena tajamnya patah. Bismillah dengan nama Allah, Nabi doakan nggak pernah meleset, di panah tembus leher musuh. Itu Sa'ad bin Abi Waqqas. Ya, kalau kita baca sejarah sirah sahabat tentang Sa'ad bin Abi Waqqas, kalah tuh Robin Hood. Ya, kalah tuh bener. Sempat panahnya sekali tarik bunuh berapa orang. Ya kayak di TV-TV itu, ya. Kayaknya tuh ngambil sejarahnya Sa'ad bin Abi Waqqas tuh kayaknya. Ya, Masya Allah, luar biasa. Ya. Dan lebih mengejutkan lagi, saya pernah mendapatkan literatur bahwasanya Sa'ad bin Abi Waqqas setelah Ayyamul Fatah, ketika penyebaran Islam di masa-masa khalifah, beliau sampai ke negeri Cina. Dan sampai ada khilaf, ada yang menyatakan Sa'ad bin Waqqas dikuburkan di Cina. Ada yang mengatakan enggak, itu di antara satu literatur, enggak tahu kebenarannya. Tapi jikalau memang itu benar, maka enggak heran. Berarti ketika kita mendapatkan sejarah di Cina ahli memanah itu diajarin oleh Sa'ad bin Abi Waqqas. Kalau memang sejarah itu benar, ya. Kemudian Sa'ad bin Abi Waqqas juga merupakan salah seorang dari 6 anggota syuro, 6 dewan syuro di zamannya ketika wafatnya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ketika wafatnya Umar bin Khattab, maka diadakan dewan syuro untuk memilih siapa khalifah setelahnya. Sa'ad bin Waqqas masuk dalam dewan syuro tersebut. Dan wa kana mustajabud da'wati, dan Sa'ad bin Abi Waqqas adalah sahabat yang doanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga wa kana qaida fathil Iraq, dan Sa'ad bin Abi Waqqas juga merupakan panglima, pemimpin tertinggi ketika penaklukan Irak. Ya. Wa mata sanata 55 hijriyatan. Beliau wafat di tahun 55 Hijriah. Berarti sejarahnya panjang. Kok bisa panjang? Coba lihat. Nabi SAW wafat di tahun berapa? Tahun ke-13 Hijriah. Dari 13 Hijriah tahun ke-10 Hijriah.
Nabi SAW wafat di tahun ke-10 Hijriah, 13 tahun di Makkah, 10 tahun di Madinah dakwanya. Jadi 10 tahun setelah hijrah Nabi wafat. Ini 55 tahun usianya setelah hijrah. Berarti beliau masih peran dakwah 45 tahun setelah wafatnya Nabi SAW. Maka wajar kalau memang pengaruh beliau luar biasa sampai ke dunia. Ya, sampai ke dunia. Ilmu memanahnya. Kalau dikaitkan dengan sejarah, kalau ilmu memanahnya sampai ke negeri Cina wajar, ya. Karena toh juga ketika kami belajar sejarah peradaban Islam mencengangkan. Ternyata Islam masuk ke Indonesia di masanya sahabat. Di masanya sahabat. Tahun ke-7, abad ke-7 Masehi. Abad ke-7 Masehi. Abad ke-7 Masehi adalah di masa Nabi SAW diutus. Karena Nabi SAW diutus 7 abad setelah lahirnya Nabi Isa alaihissalam. Ya, karena Masehi itu dihitung setelah lahirnya Nabi Isa alaihissalam. Dan abad ke-7 Nabi diutus. Maka ketika kita belajar bahwasanya abad ke-7 masuknya Islam ke Indonesia, maka benar jikalau Islam ketika masuk di Indonesia di zamannya para sahabat. Ya, di zamannya para sahabat. Kemudian ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah, ini juga mungkin yang membuat kita bertanya, mungkin ini juga sebab kenapa Ustaz Mubarak memberikan nama anaknya Sa'ad. Ya. Sa'ad itu Ustaz Mubarak ya? Ya, Ustaz Mubarak. Ustaz Reza Mu'ad, ya. Mu'ad bin Jabal. Sa'ad. Itu kita kenalan dengan siapa itu Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu. Termasuk ahli panahnya di kalangan para sahabat. Tuh, kalau udah kenal Sa'ad, gak lagi ngefans sama Robin Hood, ngefansnya sama Sa'ad bin Abi Waqqas. Nanti kita belajar sirah sahabat, nanti bisa didengar tuh, ya, hasil karya Ikhwan Palembang tentang sirah Sa'ad bin Abi Waqqas. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala apa kedudukannya? Fi'lun madhi, fi'lun madhi. Mabniun ala fathi. Fi'il madhi adalah fi'il kata kerja yang menunjukkan masa lampau. Rasulu, kenapa dibaca rasulu? Bukan rasulah, bukan rasuli? Karena ayo, ini ngulang-ulang, karena dia sebagai subjek. Bahasa Arabnya fa'il. Fa'il atau subjek harokatnya senantiasa dalam keadaan marfu, rafa, yaitu dhammah. Makanya qala Rasulullah, enggak boleh baca qala Rasulillah, qala Rasulullah, enggak boleh. Bacanya qala Rasulullah. Nah, ini satu pegangan. Nanti ketika baca kitab qala fi'il madhi berarti butuh fi'il, butuh fa'il, butuh subjek. Fi'il itu kata kerja butuh predikat. Predikat butuh subjek dan objek. Nah, subjeknya qala Rasulullah, rasulu. Kenapa rasulu bukan rasulun? Harusnya kalau ada alif lam dia tanwin rasulun. Tapi di situ enggak tanwin rasulu. Nah, berarti dia dalam keadaan mudhaf, menyandarkan. Allahi mudhafun ilaihi, yang disandarkan. Yang disandarkan senantiasa dalam keadaan majrur atau kasra. Makanya Rasulullahi, baca Rasulullahi. Ini mudhaf ilaihi yang bermakna, kan ada 3. Makna fi, makna li, makna min. Ini yang bermakna li, milik. Jadi kalau kita pisah, rasulun lillahi, rasul milik Allah. Mudhaf ilaihi Rasulullahi. Gitu ya. Kemudian sallallahu alaihi wasallam, ini lafal doa. Sallallahu, semoga berselawat si Allah alaihi, atasnya, wasallama, dan memberikan keselamatan. Ini bahasa nahwunya, bahasa letterlaknya. Bahasa terjemah maknawiyahnya, semoga selawat dan salam senantiasa tercurahkan atasnya. Nah, ini bahasa penerjemahannya. Langsung ke mutun. Apa kata Nabi SAW? Utlul Qur'ana. Utlu al-Qur'ana. Utlu itu fi'lul amri, kata
perintah. Kata perintah. Apa artinya? Utlu dari kata tala yatlu, tilawatan. Tilawah tahu artinya? Nah, itu pecahannya. Tala yatlu tilawatan. Berarti artinya? Apa artinya? Tilawah kan lah. Apa arti tilawah? Bacalah. Ya, baca. Jadi baca itu enggak sekadar qara'a yaqra'u. Tala yatlu. Nah, itu bahasa Arab tuh banyak persamaan muradif. Utlu. Bacalah. Siapa yang disuruh baca? Itu ada waw. Berarti siapa? Antum disuruh baca, kalian. Uktub, uktuba, uktubu. Anta, antuma, antum. Utlu, utluwa, utlu. Nah itu. Jadi bacalah oleh kalian. Nah kita semua disuruh Nabi SAW baca. Semua kaum muslimin. Kita semua disuruh baca oleh Nabi SAW. Kemudian apa yang disuruh baca? Utlu fi'il amr. Fa'ilnya siapa? Waw, antum. Waw, domir mewakili antum. Berarti kalian suruh baca. Predikatnya fi'il amr tadi, predikatnya fi'il amr. Subjeknya antum. Ya. Objeknya apa? Berarti butuh apa? Sudah ada predikat, sudah ada subjek. Berarti butuh objek. Objek bahasa Arabnya maf'ulun bi. Maf'ulun bi harokatnya fathah. Al-Qur'an. Al-Qur'an sebagai objek atau maf'ulun bi. Berarti Al-Qur'an bacanya Qur'ani, Qur'anu, Qur'ana. Al-Qur'an, Qur'ana. Karena dia maf'ulun bi, dia objek. Ya. Utlul Qur'ana. Bacalah oleh kalian. Apanya nih baca? Al-Qur'an. Bacalah oleh kalian Al-Qur'an. Wabeku. Wabeku dan wabeku. Wabeku dari kata baka yabeki bukaan. Apa artinya? Menangis. Wabeku dan wa itu dan ataf, ubuku fi'il amr. Perintah. Ya. Siapa yang diperintahkan di situ? Waw antum. Ubuku, ubuku wa ubuku. Nah, ubuku itu kan panjang ada waw, berarti antum. Dan menangislah kalian. Dan menangislah kalian. Jadi di sini Nabi SAW memerintahkan kita untuk baca Quran dan menangis ketika membaca Al-Quran. Jadi menangis ketika membaca Al-Quran adalah perintah Nabi SAW. Kalau perintah Nabi SAW bentuknya fi'il amr. Fi'il amr kan bermakna perintah. Nah itulah sebabnya kenapa orang yang baru bisa belajar usul fiqh ketika dia menguasai bahasa Arab. Karena usul fikih mengatakan kalau ada nas Al-Quran ataupun hadis Nabi SAW yang siyaknya siyakul amr, yang bentuk konteks naskahnya itu perintah, yufidul wujub, maka memberikan faedah wajib. Siyakul amr apa aja? Bentuk konteks perintah itu apa aja? Yang pertama fi'il amr. Nah ini fi'il amr. Yang kedua lamul amr nanti. Lam yang bermakna perintah. Nanti kita akan ketemu di hadis ini belum ada. Nah sekarang kita belajar fi'il amr dulu. Nah ini fi'il amr. Fi'il kata kerja yang bermakna perintah. Maka dalam usul fikih ketika ada nas Al-Quran ataupun hadis yang konteksnya naskahnya itu berisikan perintah, maka hukumnya wajib. Sampai datang dalil yang memalingkannya menjadi sunnah. Sampai datang dalil yang memalingkannya menjadi sunnah. Nah ketika kita baca naskah ini, Iqra'ul Quran, utlul Quran, bacalah Quran. Berarti langsung terlintas di benak kita ketika kita belajar usul fiqh, wajib nih baca Quran. Wajib baca Quran. Nah, tetapi kita ketemu dalil bahwasanya
baca Quran ini nggak ada terikatan waktu yang jelasnya. Kapan? Nah maka kita baca kapanpun. Tidak harus baca sekian, sekian. Tapi kalau kita maknai wajib baca Quran, iya wajib. Kenapa? Toh sholat pun kita baca Quran. Sholat wajib, baca Quran wajib. Gitu. Jadi kalau ada bilang baca Quran itu sunnah, sunnah di luar sholat. Ketika sholat wajib baca Quran, Fatihah wajib. Karena secara usul fiqh itu wajib. Sampai ada dalil yang memalingkannya menjadi sunnah. Wabeku, dan nangislah kalian. Berarti nangis ketika baca Quran. Ketika kita baca hadis ini langsung terlintas wajib kita menangis. Tetapi kita mendapatkan nas, asar, sahabat, misalnya. Ada yang ketika baca Quran gak menangis. Tapi kebanyakannya nangis. Nabi SAW baca Quran ketika sholat malam banyak menangis. Tapi ketika membacakan Al-Quran kepada para sahabat, tidak nangis. Ada nangis, ada nggak nangis. Berarti ini ada nas yang memalingkannya dari semulanya wajib menjadi sunnah untuk menangis. Kenapa? Karena Nabi pernah tidak menangis. Tetapi kalau kita dapatkan naskah, Nabi selalu menangis ketika bacakan Quran, maka kita wajib nangis ketika baca Quran. Ternyata ada nas, Nabi nggak menangis. Maka ternyata hukum yang semulanya kita fahami dari nas ini wajib, dipalingkan menjadi sunnah untuk menangis ketika baca Al-Quran. Itu ya. Nah, kaidah usul seperti ini bisa difahami ketika dia mengerti bahasa Arab. Dan saya berikan satu konsep ini, kedepannya bisa kita menyimpulkan sendiri ketika baca Quran. Ada nas berisi perintah, oh wajib nih saya lakukan. Wajib. Jalanin dulu. Ketika ketemu nas, ternyata tidak seperti itu, berarti hukumnya menjadi sunnah, tetap berpahala, sudah. Tapi kalau kita nggak belajar usul, diperintahkan ini, oh sudahlah perintah, nanti nggak dikerjain nggak apa-apa, sudah. Akhirnya nggak kerjain, karena kita di benak kita sekedar anjuran, tapi nggak. Orang belajar usul, perintah itu wajib, sampai ada dalil memalingkannya menjadi sunnah. Ya. Wabaku, dan menangislah kalian. Apalagi yang menguatkan bahwa yang menangis itu perintah yang ditekankan. Dia wajib. Lafal setelahnya. Fa'in lam tabaku. Nah ini lihat. Lafal setelah hadis ini. Fa'in lam tabaku. Maka. Maka. In jika. Itu jika. Harfu syartin. Huruf syarat. Yang bermakna syarat. Jika. Lam. Belum. Lam itu belum atau tidak. Belum atau tidak. Maknanya benar semua, belum atau tidak. Tabaku. Tabaku itu fi'il al-fi'lul mudhari'. Fi'il mudhari'. Kok ada fi'il mudhari' kayak gitu? Domirnya apa tuh? Antum. Berarti kalau antum harusnya apa? Yabku, yabkuwani, yabkuna, tabku, tabkuwani. Hah? Huwa huma hum yabku, yabki. Yabki kok yabku, yabki, baka yabki, yabki, yabkiyani, yabkuna, huwa huma hum hiya huma hunna, tabki, tabkiyani, yabkina. Anta antum antum tabaki, tabakiyani, tabakuna. Berarti harusnya tabakuna. Kenapa di situ tabaku? Mana nunnya? Nunnya hilang. Kenapa hilang? Karena ada lam. Lam itu min adawatil jazimah, termasuk perangkat yang menjazmkan fiil yang datang setelahnya. Jazmnya fiil mudhari'. Fiil mudhari' atau af'alul khamsah. Ini af'alul khamsah. Apa af'alul khamsah? Nah, kau. Apa af'alul khamsah? Yabkuna, yabkina, tabkuna. Hah? Yaf'alani, taf'alani, yaf'aluna, taf'aluna, taf'alina. Itu rumusnya. Berarti yabkiyani, tabkiyani, yabkuna, tabkuna, yabkina. Sekarang tabkuna.
Berarti tabkuna masuk ke af'alul khamsah. Hilang majzumnya dengan hadfun nun, dihapus huruf nunnya. Udah belajar belum? Belum ya? Itu masuk di kitab Al-Muyassar ya, bab fi'lul mudhari di af'alul khamsah. Itu nanti. Nah, dibuang nunnya. Jadi simpulnya setiap kalian ketemu lam, dibuang nunnya. Misalnya yusalluna, mereka salat, yusalluna. Ada lam, mereka belum salat, berarti lam. Lam yusallu. Yusalluna, mereka salat, mereka belum salat, lam yusallu. Nunnya hilang. Karena ada lam. Itu ya. Taman faedah. Nah, di sini Nabi mengatakan fa in lam tabku, kalau kamu, maka jikalau kamu belum menangis atau tidak menangis, fatabaku. Nah, fatabaku ini fa maka jadi jawab syarat. Itu isim jawab syarti, huruf jawab syarti, huruf yang menyatakan jawaban dari syarat tadi in. Fatabaku. Maka tabaku. Tabaku fi'lun al-amr, fi'il perintah. Perintah. Tabaki, tabakia, tabaku. Ya. Dan maka kalau wazan tafa'ala, ya tafa'alu, tafa'ul, ya tafa'il, ini memaknai pura-pura. Ya, atau paksa. Jadi ketika bermakna tabaku, maka paksalah menangis. Atau bentuklah kalian seakan-akan menangis. Seakan-akan maknanya. Wazan tafa'al bermakna seakan-akan atau pura-pura atau memaksa. Ya. Orang alima itu berilmu, mengetahui. Ta'alama pura-pura berilmu. Ya, tabaki, ya beki menangis. Ya tabaki pura-pura menangis. Itu wazannya. Di sini fatabaku, maka berpura-puralah menangis kalian. Itu secara wazan. Maksudnya paksalah kalian untuk seakan-akan menangis. Jadi ketika kita mendengar hadis ini, bacalah Quran dan menangislah ketika baca Quran. Kalau kamu nggak nangis, maka pura-pura nangislah. Seakan-akan ini menekankan perintah menangis. Maka benar-benar diwajibkan menangis. Tapi karena kita dapatkan asar ada sahabat baca Quran nggak nangis, Nabi ada baca Quran nggak nangis, maka hukumnya menjadi sunnah yang ditekankan untuk menangis ketika baca Al-Quran. Jadi kalau ada teman kita atau kita dengar orang baca Quran menangis, jangan langsung suuzon. Tuh baca Quran nangis, riak. Nah, kayak dulu. Bukan masalah riak, enggak riak, dia mau menghidupkan sunnah. Dia mau mencoba merasapi Al-Quran agar bisa menangis dalam baca Al-Qurannya. Masalah riak enggak riak urusan hatinya dengan Allah, bukan urusan kita. Kadang-kadang kita ini suka menghukumi orang karena kita ngaji nggak bisa nangis, kita lihat orang nangis langsung dihukumi, oh nangis tuh riak. Enggak. Ya, belum tentu riak urusan dia dengan Allah. Sekarang bisa enggak kita baca Quran nangis? Nah, ini permasalahannya. Ya, betapa banyak teman-teman tuh atau juga orang kena talbis iblis. Apa talbis iblis? Karena khawatir ketika baca Quran nangis, akhirnya dia nggak nangis. Biar nggak dibilang orang riak. Dia takut dibilang orang riak, itu sudah riak. Ya sudah, paksa nangis karena mau ngidupin sunnah. Masalah riak, enggak riak, paksa hati jangan sampai riak. Kalau kita ngelihat orang nangis, ya sudah urusan dia dengan Allah, riak enggak riaknya. Kalau dia riak, pahalanya hilang. Kalau dia enggak riak, dia dapat pahala. Nah, tinggal kita bisa enggak kita baca Quran nangis. Ini. Makanya seorang mukmin itu harus menjauhi prasangka. Ketika ngelihat orang lain ketaatan bisa nangis, kita coba. Ya Allah, dia bisa baca Quran nangis. Supaya kita pengen juga bisa baca Quran dengan menangis. Ya, dan lebih mudah menangis di kala malam hari. Makanya nggak heran kalau mata yang nggak disentuh api neraka adalah mata yang menangis ketika membaca Quran di malam hari bersendirian berkhalwat dengan Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini lihatlah akhrajahu Ibnu Majah, dikeluarkan oleh Ibnu Majah bi isnadin jayyid, dengan sanad yang jayyid, bagus.
Ya, jadi perlu diamalkan hadis ini. Kita bacakan penjelasan muallif di sini. Qala Salihun al-Mursi, qara'tul Qur'ana ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fil manam. Kata Salih al-Mursi, aku pernah membacakan Al-Qur'an kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam mimpiku. Ini sahabat mimpi ketemu Nabi wajar. Kenapa? Karena dia sangat mencintai Nabi dan bermuamalah dengan Nabi. Kita sangat mencintai ayah kita, orang tua kita. Ketika orang tua kita meninggal, kita bermimpi menemuinya wajar. Karena memang kita tahu. Nah kalau kita nggak pernah tahu sosok Nabi, mimpi ketemu Nabi, nanti ketemu Nabi yang mana? Nanti setan ngaku-ngaku Nabi, kan repot. Tapi kecuali kalau kita belajar bagaimana perawakan Nabi, sifat Nabi, lalu kita bermimpi sesuai dengan yang kita pelajari, maka benar. Ya insya Allah. Nah di sini dia pernah bermimpi membacakan Al-Quran kepada Nabi SAW. Faqala li, maka Nabi berkata kepadanya, bersabda kepadanya, kepada saya katanya, ya Salih, wahai Salih, hadhil qira'atu fa ainal buka. Wahai Salih, ini bacaan Al-Quran, benar bagus. Mana nangisnya? Tuh, ini sahabat bermimpi ketemu Nabi, dia baca Quran kepada Nabi, Nabi bagus bacaannya, tapi mana nangisnya? Nah, asar ini memperkuat lagi perintah untuk menangis ketika baca Al-Quran. Wa qala Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, dan Ibnu Abbas pernah kita jelaskan dia adalah sepupunya Nabi SAW, di antara ahli tafsirnya para sahabat yang didoakan Nabi SAW, Allahumma faqihu fid din wa 'allimhu ta'wil. Ya Allah, ajarkanlah dia perkara agama, fahamkanlah dia terhadap agama, dan ajarkanlah dia tafsir. Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma mengatakan, idza qara'tum sajdata subhana, apabila kamu membaca ayat sajdah subhana, maksudnya apa subhana? Maksudnya ayat sajdah yang diawali suratnya itu dengan subhana. Berarti surat apa? Surat Al-Isra atau surat Bani Israil. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulah. Itu kan awal ayatnya. Kemudian sampai ke ujung-ujungnya. Ujung-ujungnya itu di ayat ke-107. Di ayat ke-107 ada ayat sejadahnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Qul aminu bihi aw la tu'minu innal ladzina utul ilma min qablihi idza yutla alaihim yakhirruna lil adqani sujada. Baru sujud. Nah, ketika kamu baca ayat sajdah, Ibnu Abbas berkata, ketika kalian baca ayat sajdah, subhana, maksudnya ayat sajdah pada surat Al-Isra atau surat Bani Israil, di ujung-ujungnya itu ayat 107. Fala tasta'jilu bis sujud, maka jangan kalian tergesa-gesa untuk sujud. Fa in lam tabki ainun ahadikum falyabki qalbuhu. Jangan tergesa-gesa sujud jika belum menangis mata di antara kalian. Kalau nggak nangis mata salah seorang di antara kalian, maka hendaknya hatinya menangis. Tuh. Jadi jangan baru sujud, nangis dulu baru sujud. Asar ini menguatkan perintah untuk menangis ketika baca Al-Quran. Wa 'anil Hasan al-Basri anna Umar bin al-Khattab radhiyallahu anhu kana yamurru bil ayati min wirdihi fatahannaquhu fayabqa fil baiti ayyaman yu'adu yahsabunahu marida. Hasan al-Basri, dari Hasan al-Basri bahwasanya dia mengatakan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, yang kita katakan keras, tegas gitu, pernah dia membaca suatu ayat yang merupakan wiridnya. Faham maksudnya merupakan wiridnya? Jadi kebiasaan para ulama, Nabi, para sahabat, dan diteruskan oleh para ulama, dia memiliki wirid. Wirid itu ibadah rutinitas. Itu wirid. Maka kita bilang baca wirid ibadah rutinitas. Yang mana para sahabat biasanya merutinkan setiap salat malam dia baca 5 juz misalnya. Atau setiap salat malam dia baca 1 juz. Ini wiridnya. Jadi dia rutin setiap baca wirid-wiridnya. Sampai sebulan berarti selesai khotam lagi. Itu wiridnya.
Nah, Umar bin Khattab pernah baca suatu ayat dalam wiridnya, kebiasaan rutinnya, akhirnya ketemu suatu ayat, maka dia netap di rumahnya karena nangisnya. Sampai-sampai masyarakat, kaum muslimin, para sahabat lainnya menganggap dia sedang sakit. Ya, saking tangisannya. Ini para sahabat. Athar ini menguatkan lagi praktek para sahabat, mereka menangis ketika baca Al-Quran. Insyaallah kita akan lanjutkan sedikit setelah azan. Qulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Ibnu Mubarak mengatakan dalam kitab Tahdzibul Kamal, la alamu syai'an afdal darajatan ba'da nubuwah min bathil ilmi. Saya tidak mengetahui ada suatu amalan yang lebih afdal, lebih mulia, lebih agung, lebih luar biasa setelah kenabian dibandingkan dengan menyebarkan ilmu agama. Karena ini adalah tugasnya para nabi, tugasnya para rasul, jalan para nabi, jalan para rasul. Yang jalan inilah Nabi Ibrahim alaihissalam dilemparkan ke dalam api yang luar biasa besar. Yang karena inilah Nabi Musa alaihissalam dikejar-kejar oleh Fir'aun, menyeberangi Laut Merah. Dan karena jalan inilah juga Nabi kita SAW diusir dari kampung halamannya, dilempari batu oleh penduduk Taif karena jalan dakwah. Dan kita yang gak mungkin menjadi seorang nabi dan bukan seorang ulama bisa mendapatkan pahala menyebarkan ilmu agama. Terutama di media seperti sekarang ini, di saat seperti ini, dengan cara membantu donasi pengembangan media dakwah, multimedia. Yang diantara ya hal yang harus kita syukuri semua, di kota kita sudah banyak sekali ya media-media dakwah seperti ini, dan di antara kecerdasan seorang manusia menggunakan hartanya untuk hal-hal yang bisa bermanfaat meskipun kita sudah tiada. Kata Nabi SAW, "Idza matal insan in qata amaluhu illa min thalath." Kalau seorang manusia sudah meninggal dunia, maka terputuslah semua amal ibadahnya. Dia nggak bisa sholat, sedekah, puasa, zakat, menghadiri majelis ilmu agama, membaca Al-Quran, kecuali 3 hal. Dan di antaranya adalah shadaqatin jariyah dan ilmin yuntafa'u bih. Sedekah jariyah dan ilmu yang bermanfaat. Dan kita bisa menggabungkan 2 hal ini, sedekah jariyah dan ilmu, dengan cara membantu pengembangan ya, media dakwah. Dan ini adalah sebuah kesempatan emas bagi teman-teman semua yang kami mengajak di sini. Ya, Fat Media sedang mengembangkan perangkat multimedia dakwah. Ya, karena itulah kami mengajak teman-teman semua untuk membantu donasi dan juga menyebarkan info ini kepada teman-teman yang lain. Semoga dengan ini kita mendapatkan pahala jariyah. Bayangkan setiap detik dilihat video ini atau hasil karya dari video ini menjadi tabungan pahala untuk kita di akhirat nanti. Demikian yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Ibnu Mubarak mengatakan dalam kitab Tahdzibul Kamal, la alamu syai'an afdal darajatan ba'da nubuwah min bathil ilmi. Saya tidak mengetahui ada suatu amalan yang lebih afdal, lebih mulia, lebih agung, lebih luar biasa setelah kenabian dibandingkan dengan menyebarkan ilmu agama. Karena ini adalah tugasnya para nabi, tugasnya para rasul, jalan para nabi, jalan para rasul. Yang jalan inilah Nabi Ibrahim alaihissalam dilemparkan ke dalam api yang luar biasa besar. Yang karena inilah Nabi Musa alaihissalam dikejar-kejar oleh Fir'aun, menyeberangi Laut Merah. Dan karena jalan inilah juga Nabi kita SAW diusir dari kampung halamannya, dilempari batu oleh penduduk Taif karena jalan dakwah. Dan kita yang gak mungkin menjadi seorang nabi dan bukan seorang ulama bisa mendapatkan pahala menyebarkan ilmu agama. Terutama di media seperti sekarang ini, di saat seperti ini, dengan cara membantu donasi pengembangan media dakwah, multimedia. Yang diantara ya hal yang harus kita syukuri semua, di kota kita sudah banyak sekali ya media-media dakwah seperti ini, dan diantara kecerdasan seorang manusia menggunakan harta. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'al huda. Di sini ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah. Abu Darda radhiyallahu taala anhu
apabila mendengar orang yang tahajud dengan Al-Quran, maka dia mengatakan bi abin nawahaini ala anfusihim. Maksudnya apa? Afdihim bi abi wa utalliqu ala man yatahajju bil Qur'ani lailan isman nawahaini ala anfusihim li ghalabatil buka'i alaihim. Jadi maksudnya ini suatu ungkapan pujian. Aku menjadi tebusannya bagi orang-orang yang bertahajud dengan Al-Quran di malam hari. Ini bersuatu ungkapan pujian dari Abu Darda radhiyallahu anhu karena li ghalabatil buka, karena tangisan yang menguasai dirinya ketika baca Quran di malam hari, di salat malam. Wattabaki, kata muallif di sini, wattabaki maksudnya tabaki pura-pura nangis ya, atau seakan-akan menangis. Huwa tahazzun inda tilawati. Beda ya tabaki dengan tahazzun. Nah beda antara wazan tafa'al dengan tafa'al. Beda nih. Kalau tafa'al seakan-akan atau pura-pura. Kalau tafa'al memaksa artinya. Memaksakan diri. Maka di sini tabaki artinya huwa at-tahazzun. Memaksakan diri untuk sedih. Jadi tabaki pura-pura nangis atau seakan-akan nangis tadi maksudnya memaksa diri untuk sedih inda tilawah ketika membaca Al-Quran. Wal khusyu' dan memaksa diri untuk khusyuk. Wa tarkizil fikr dan memfokuskan pikirannya, wastijla bi khasyatillah dan menghadirkan ketakutan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi maksa sedih, mendatangkan kekhusyuan, memfokuskan pikiran dan menghadirkan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam rangka apa? Ta'ziman li kitabihi wa kalamihi. Sebagai wujud pengagungan terhadap kitab Allah Al-Quran dan firman Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebelum dilanjutkan, berarti bagaimana cara yang disunnahkan untuk mengagungkan Al-Quran? Jawabannya, cara yang disunnahkan untuk mengagungkan Al-Quran adalah dengan berupaya menangis ketika baca Al-Quran. Adapun mencium Quran dan semacamnya, ini bentuk pengagungan juga, tetapi yang lebih ditekankan kalau memang mengagungkan Al-Quran adalah menangis ketika baca Al-Quran sebagai wujud mengagungi Al-Quran dan firman Allah Subhanahu wa taala. Wa hadza idza lam yakun hunaka buka tabi'i lil qari'i duna takallufin minhu wa yufassaru hadzal hadits fit tabaki al hadits tali ya. Yang demikian apabila tidak didapatkan tangisan secara tabiat. Jadi ketika enggak didapatkan tangisan secara tabiat kita nangis baca Quran, maka memaksa diri sendiri tadi. Ya. Tanpa takalluf ya, tanpa dibuat-buat. Cak mana maksud? Tadi maksa diri nangis tapi tanpa dibuat-buat. Jadi konsepnya paksa diri sedih. Terus khusyuk, fokuskan pikiran, datangkan ketakutan. Sehingga ketika maksa itu muncullah tangisan. Ini maksudnya. Beda dengan takalluf. Takalluf itu enggak sedih. Biasa aja. Tapi suaranya dibuat sedih gitu kan. Seakan-akan nangis. Nah ini agak beda dikit. Beda enggak? Orang yang takalluf maksa diri seakan-akan suaranya getar kayak orang nangis. Padahal hatinya biasa aja. Cuma menghiasi suaranya dengan bentuk suara intonasi tangisan. Dengan orang yang memaksakan sedih, memfokuskan bacaan, merasakan takut kepada Allah sehingga muncul kesedihan. Nah, bedanya kayak gitu. Ya, ini beda antara takalluf dan tabaki. Ya, takalluf. Insyaallah pengertian lebih jelasnya tentang tabaki, seakan-akan menangis ini akan dibahas pada hadis yang berikutnya. Wallahu taala a'lam. Mungkin sampai sini bisa kita bahas. Ada yang tanyakan silakan. Silakan, ada yang tanyakan silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangankan menangis,
Ketika baca Quran tersentuh pun nggak bisa. Dosa apa? Dosa apa? Kita nggak bisa bilang dosa apa, tapi kita bisa bilang kemungkinan besar dia seorang pendosa. Dosa apa ya? Apapun dosanya. Kenapa? Ketika memaksiati Allah, akidah Ahlussunnah wal Jamaah berarti imannya turun. Dan iman itu qaulun bil lisan, wa tasdiqun bil janan, wa amalun bil arkan. Ucapan dengan lisan, dibenarkan dengan hati, dan diungkapkan, diwujudkan dengan perbuatan. Yazidu bi ta'atir rahman, akan bertambah keimanan dengan mentaati Allah, wa yanqusu bi ta'ati syaitan, dan akan berkurang dengan mentaati syaitan. Ketika imannya berkurang, dia naati syaitan, ikut langkah syaitan, berkurang terus imannya sampai imannya begitu minim. Ketika imannya begitu minim, maka enggak mungkin terwujudkan pada dirinya firman Allah. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Sesungguhnya hanyalah orang yang beriman itu ketika dibacakan kepadanya ayat Allah, maka gemetar hatinya. Ini jangankan mau nangis, gemetar aja enggak, Ustaz. Tersentuh aja enggak. Padahal Allah bilang, kalau orang beriman tuh dibaca Quran tersentuh. Ini enggak tersentuh. Berarti minim dia imannya itu. Ya. Wa idza tuliyat, disebut nama Allah mestinya gemetar, dia enggak gemetar. Wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Ketika dibacakan ayat Allah tambah imannya. Ini enggak tambah. Terenyuh aja enggak. Berarti imannya benar-benar pada posisi kritis. Jadi dosa apa, Ustaz? Apapun dosanya, segeralah bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Nabi SAW bersabda, "Ma min 'abdin adznabu dzamban." Kama qala, tidaklah seorang hamba berdosa. Kemudian thumma yatawaddo fayusalli rak'ataini. Kemudian dia berwudu, lalu dia salat rak'ataini. Wa yastaghfirullah, dan dia mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, illa ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi, kecuali diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Jadi segera ambil wudu, salat, taubat sama Allah Subhanahu wa taala. Terus tapi saya enggak tahu dosanya. Ini ada hikmah. Hikmah yang luar biasa yang kita dapatkan dari penjelasan Masyayikh, dan ini ketika saya sampaikan hikmah ini harus diamalkan. Apa di antara hikmah rahmatnya Allah Subhanahu wa taala? Allah Rahmanur Rahim, Allah Ghafur Rahim, adalah Allah mengampuni dosa seorang hamba walaupun hamba tersebut tidak mengetahui dosanya. Ketika hamba tersebut minta ampun dengan seluruh dosanya yang diketahui ataupun tidak diketahui. Di antara dengan lafalnya, Rabbighfirli khotoyaya mimma a'lamu wa ma la a'lam. Ya Allah, ampunilah dosa-dosaku, baik yang aku ketahui ataupun yang aku tidak ketahui. Karena rahmat Allah, manusia pelupa. Dan Allah Maha mengingat, mengetahui. Sehingga ketika hamba berdoa, minta ampunan kepada Allah dari dosanya, baik yang dia ingat ataupun yang dia tidak ingat, maka Allah akan ampunkan dosanya dengan syarat. Nah, syarat ini harus dipegang. Dengan syarat, ketika dia minta ampun kepada Allah dari dosanya, baik yang dia ketahui ataupun tidak diketahui, dengan syarat Allah akan ampuni dosanya, baik yang dia ketahui ataupun tidak diketahui, dengan syarat ketika dia teringat dosanya, dia minta ampun lagi atas dosa yang dia ingat. Ini rahmat Allah. Kenapa dikatakan rahmat Allah? Kita ini mau tobat nih. Kita teringat sama Allah, terenyuh hati kita mau tobat. Kita tobat sama Allah. Kita minta ampun semua dosa kita, baik yang kita ingat maupun tidak kita ingat. Allah ampuni. Ternyata Allah masih kasih kita umur. Allah belum wafatkan kita. Allah masih kasih kita umur. Sehingga kita masih sempat tobat lagi. Nah, ketika itu kita teringat dosa kita. Ya Allah, aku pernah misalnya mencuri si fulan, maka kita sampaikan, ya Allah, aku pernah berdosa si fulan, mencuri uang fulan, maka ampunilah dosaku dan aku akan bersedekah selamanya, diampuni lagi. Kemudian teringat lagi dosa, pernah misalnya enggak jaga matanya yang haram, akhirnya dia minta ampun sama Allah atas dosa matanya. Seperti itu. Nah, ketika dia minta ampun lagi dengan dosa yang dia ketahui ataupun tidak ketahui, dia wafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, diwafatkan oleh Allah, maka Allah ampuni dosa-dosanya yang dia ketahui ataupun tidak diketahui. Nah, ini di antara
penjelasan yang luar biasa dari para ulama yang menggetarkan hati kita, maka dari itu fala tayasu min rahmatillah. Inilah di antara makna jangan berputus asa dari rahmat Allah. Kita minta ampun segelondongan, Allah ampun segelondongan. Tapi dengan syarat ketika teringat minta ampun dengan dosa yang kita ingat. Wallahu taala a'lam. Cukup. Naktafi bihadzal qadar. Naktafi bidu'a kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.